Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami dapat berkumpul di Zoom KKS Winner ini, kami dapat kembali bersukacita, kami dapat kembali bersukacita untuk mendengarkan firman yang daripada-Mu ya Tuhan. Berikan kami hikmat, bukakan telinga, mata, dan hati kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengar dan menerima setiap firman-Mu dengan baik ya Bapak. Bapak, kami serahkan semua aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sebentar ya teman-teman. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Kak. Oke. Jadi teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang strong in pain. Nah, sebelum kita hmm, sebelum kita mulai, aku mau nunjukin satu pujian yang buat aku em, terinspirasi gitu teman-teman dengan Strong in Pain ini. Wait ya. Akan kami merindukan hidup kami diberkati dan menjadi berkat. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari bersukacita bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Yang mengasihi tahu lagunya menikmati. bisa nyanyi di rumah masing-masing ya. Terima kasih Tuhan. Mari dengan iman menyatakan bersama-sama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi.
Oke, teman-teman. Sebenarnya dari pujian ini, aku mau nunjukin bahwa em, ya ini pujian ini tuh menggambarkan tema kita pada sore hari ini. Di refnya itu, tunggu dulu. Teman-teman, apakah masih terdengar suaraku? Masih Kak, jelas. Oke, bentar ya. Jadi di refnya itu em, aku tuh dapat hal yang bagus banget. Jadi di refnya berbicara bahwa ketika kita menabur dengan mencucurkan air mata tuh kita bakalan membawa hasilnya loh. Dan ternyata itu tuh pas dengan bacaan kita yang sebelum-sebelumnya di apa namanya di Rema KKS Winner setiap harinya. Jadi ketika kita menabur benih, ketika kita menabur benih dengan benar dengan tanah yang subur, kita tuh pasti akan menuai dengan bersorak-sorai gitu. Nah, aku tuh em, dapat sesuatu dari lagu ini karena waktu itu di sekolahku itu em, aku diminta buat jadi back singer untuk ibadah bulanan di sekolahku. Terus aku kayak mikir, oh my God, lagunya bagus banget. Kayak ternyata tuh apa namanya Tuhan tuh kayak banyak berbicara juga sama aku kayak di kehidupan sehari-hariku. Aku diingetin dengan rema-rema dari KKS Winner. Aku diingetin juga dari tanpa sadar tuh aku diingetin dari aku jadi backing singer di sekolahku. Nah, ini yang dinamain Strong in Pain. Oke, sebelum itu teman-teman kita buka dulu di 1 Petrus 3 ayat 14. Sebenarnya di sini udah ada, jadi kita langsung baca aja ya. Aku mau minta tolong, hmm, apa ya? Aku mau minta tolong Tera deh buat baca. Tolong dong. 1 Petrus 3 ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga, karena kebenaran kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Oke, jadi terima kasih ya Tera. Jadi di 1 Petrus 3 ini, ayat 14, Tuhan itu berbicara bahwa sekalipun kamu harus menderita karena kebenaran, itu kamu nantinya akan berbahagia loh. Jadi walaupun kita menderita di sini tuh kayak bukan yang menderita yang kayak di drama-drama Korea atau kayak di sinetron-sinetron ya teman-teman. Tapi menderita yang dimaksud adalah ketika kita sedang dihadapkan dengan suatu masalah atau kita sedang dihadapkan dengan berbagai macam bumbu-bumbu dunia ini, kita tuh em, nggak apa-apa loh. Kita tuh ya ya udah, ini tuh kebenaran yang mau disampaikan ke Tuhan dari Tuhan untuk kita. Jadi sekalipun aku harus berjuang mati-matian itu nggak apa-apa kalau semisal aku akan menuai dengan bersorak-sorai kayak di lagu tadi. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Nah, sebenarnya strong in pain itu apa sih, Kak? Strong in pain um, itu kayak penggambaran bahwa kita itu akan bisa kuat kalau kita itu menjalani kepahitan hidup kita dulu. Jadi, nggak semua muanya itu yang dari Tuhan itu enak, teman-teman. Jadi bisa jadi kita dibentuk, diajar, di, diberi pengertian dari Tuhan melalui berbagai macam
masalah di kehidupan kita. Mungkin dari situ kan kita bisa jadi belajar, bisa jadi survive dari masalah kita masing-masing gitu kan. Jadi kita bisa belajar dari situ dan akhirnya kita bisa bangkit lagi dan semangat. Nah, terus bentar, aku mau minta kita buat buka di ini aku tadi lupa masukin ke slide ya teman-teman. Jadi aku bacain aja ya. Di 1 Filipi 1 ayat 29 berbunyi demikian. Sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita bagi Dia. Menderita bagi Dia di sini tuh Tuhan ingin menyampaikan bahwa ternyata tuh menjadi anaknya Tuhan itu kita harus dididik, kita harus dibentuk, kita harus em, kita harus melewati segala masalah-masalah yang ada. Tapi tuh kita tuh nggak akan dibiarkan sendirian loh teman-teman. Kita benar-benar yang kayak dituntun sama Tuhan. Karena di firman-Nya ada ketika kita jatuh itu tidak akan dibiarkan sampai tergeletak. Jadi walaupun kita jatuh berkali-kali, kita mungkin lebam-lebam ibaratnya, itu Tuhan itu tetap selalu ada loh di belakang kita. Jadi nggak perlu takut sebenarnya. Nah, terus habis itu em, mungkin ada beberapa dari kalian yang bakalan nanya, gimana sih Kak caranya nggak patah semangat? Karena rasanya kayak udah nggak mood banget nih. Em, Kok masalah hidupku tuh banyak banget. Kayak capek juga, energiku kekuras habis gara-gara itu. Aku cuman bisa bilang bahwa em, ceritakan setiap permasalahanmu itu kepada Tuhan. Karena ya teman-teman, kalau kita cerita ke orang atau kita cerita ke teman, mungkin kita akan merasa lega. Oke kok, sebenarnya sangat baik kamu bisa menceritakan kisahmu itu ke teman-teman. Tapi itu menurutku nggak akan menyelesaikan masalah kalian. Ya mungkin ada beberapa solusi yang ditawarkan dari teman-teman kalian, tapi bukan berarti em, itu akan maksudnya kayak berdampak besar untuk masalah kalian gitu loh teman-teman. Jadi bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi solusi yang terbaik adalah berdoa, minta tolong sama Tuhan. Tuhan, kalau semisal aku salah, Tuhan tolong em, kasih pengertian dong apa di mana letak kesalahanku. Jadi itu em, yang akan membuat kalian lebih semangat juga. Karena apa? Karena ketika kita datang ke Tuhan dengan hati yang rindu dan haus dan lapar akan Tuhan, kan firman Tuhan, kita itu pasti akan merasa lega gitu loh teman-teman. Ibaratnya tuh kita kayak melepas sesuatu beban di hidup kita itu ke Tuhan. Jadi dan lagi tuh kalau semisal kita nih cerita sama orang lain, belum tentu juga jawabannya itu sesuai dengan ekspektasinya kita. Kalian pernah nggak sih ngerasa kayak bukan ngerasa sih, kalian pernah nggak ngalamin kalau semisal kita mau cerita sama temen nih, kita udah berharap responnya tuh bakalan baik, kayak temennya kita tuh bakalan kayak apa ya excited gitu loh sama cerita kita. Sebenarnya itu salah total karena aku jujur pernah mengalami itu dan akhirnya aku kecewa sama ekspektasiku sendiri. Dan benar ternyata kita tuh nggak boleh terlalu em, apa ya terlalu percaya pada manusia. Jadi berharap dengan manusia tuh nggak bisa. Makanya itu kita disuruh berharap kepada Tuhan saja. Kan Tuhan itu kan
em, apa ya, kayak dia selalu menunggu kita kapanpun kita mau. Jadi kalau kalian tahu itu juga ada di pujian Kau Menunggu Hidupku itu, em, Tuhan itu selalu nunggu kita loh sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita tuh lupa buat pulang ke Tuhan. Jadi ibarat kata tuh kita tuh sebenarnya punya rumah, tapi kita tuh kayak milih buat ngekos gitu loh teman-teman. Padahal jelas-jelas tidur di rumah itu lebih enak daripada tidur di kos ya kan. Kayak gimana ya ceritanya? Kalau kos mungkin kalian kurang relate ya. Em, Ibarat kata kita nih lagi kegiatan di luar, terus kita diharuskan untuk menginap. Nah, kita tuh kan pasti kan kalau misal tidur di tempat lain yang bukan rumah kita itu kan rasanya kayak nggak enak, terus kayak nggak nyaman, atau kayak merasa, duh ini bukan tempatku banget nih, gitu kan mesti kayak susah tidur atau gimana. Itu ibaratnya kita tuh kayak singgah di tempat lain yang sebenarnya itu bukan tempat kita gitu loh teman-teman. Nah, kadang kita malah jadi lupa pulang karena terlalu nyaman dengan zona kita sendiri, zona yang kita buat sendiri. Itu jujur itu salah total. Dan Tuhan itu sebenarnya tuh kayak em, mendidik kita itu karena Tuhan sayang. Kayaknya aku udah berkali-kali ngomong tentang em, Tuhan itu mendidik kita tuh terkadang tuh keras, terkadang juga bisa lembut, terkadang juga seperti em, teman gitu loh teman-teman. Nah, terus habis itu em, kita juga jangan pernah alergi sama kata pain, sakit, atau kayak ya kita jangan alergi sama em, hidup yang susah gitu loh teman-teman. Jadi kita tuh kalau semisal pun kita merasa susah tuh kayak terima kasih Tuhan, Tuhan mengizinkan aku untuk mengalami ini karena Tuhan itu tahu kalau semisal aku tuh bakalan bisa survive dari masalah ini. Aku bisa belajar dari masalah ini. Tuhan izinkan Reta buat belajar untuk menyelesaikan masalah ini dengan kepala Reta sendiri dan berdoa. Itu yang terpenting. Nah, sekarang em, Kak, eh, tipsnya apa nih kalau semisal kita mengalami pain atau rasa sakit di dalam kehidupan kita? Nah, aku tuh punya em, apa ya, kayak apa ya, ibaratnya kayak jembatan kuda gitu ya teman-teman kalau semisal buat ngapalin. Namanya BBM. Yang pertama, berjuang dan berdoa. Sebenarnya tuh berjuang dan berdoa ini udah jadi satu ya, karena di firmannya juga ada em, doa tanpa perbuatan itu nihil kan. Berarti kita harus berjuang dan berdoa. Itu gabung jadi satu. Nah, Kak, gimana sih caranya kita tuh tetap setia, berjuang sampai akhir? Itu tuh ibaratkan kayak em, semisal kita baca buku ya teman-teman. Kalau semisal kita baca buku itu kan kadang-kadang ya karena literasi di Indonesia tuh kurang banget. Kadang-kadang ini aku sih entah kenapa kayak aku em, setelah baca buku bosen nih, terus aku tutup, gak aku selesaiin sampai habis. Itu tuh kan rasanya kita kayak penasaran terus kan. Jadi ibaratkan kehidupan kita tuh kayak buku yang memang harus dibaca sampai akhir. Jadi em, ibaratnya tuh kayak endingnya tuh nggak gantung gitu loh teman-teman. Kan ya siapa sih
yang mau baca buku yang endingnya gantung. Itu kan nggak mau ya kan. Pasti kan entah endingnya sad ending atau good ending, itu kan lebih baik daripada endingnya gantung kan. Jadi kita tuh mikirnya kayak aku harus berjuang nih sampai akhir. Kalau enggak, nanti aku kayak buku yang endingnya gantung, nggak enak banget buat dibaca gitu. Dan selain berjuang, kita juga nggak boleh kayak berjuang sendiri gitu loh teman-teman. Karena berjuang sendiri itu jujur buang-buang energi banget. Jadi kayak kita mungkin kayak ngotot dan merasa kayak aku bisa kok nyelesain masalah ini sendirian tanpa berdoa. Itu salah banget karena kita tuh nggak pakai hikmat di dalam kita menyelesaikan masalah. Padahal yang memberikan tantangan, jadi bukan pencobaan tapi tantangan ya teman-teman, challenge. Nah, itu em, Tuhan kan. Jadi yang tahu bagaimana cara menyelesaikannya juga Tuhan. Jadi kita perlu berdoa. Kita perlu berkomunikasi dengan Tuhan. Ibarat kata kamu kalau semisal kerja kelompok sama temanmu atau kayak main game sama temanmu dalam kelompok, kamu nggak akan bisa nyesain game itu tanpa kamu diskusi dulu, kayak ngatur strategi sama temenmu, terus komunikasi itu tuh perlu banget. Ibaratnya kayak gitu. Kita tuh makanya perlu berkomunikasi dengan Tuhan. Karena tanpa kita berkomunikasi dengan Tuhan ya, menurutku nggak akan ada hasil apa-apa gitu loh teman-teman. Karena yang tahu bagaimana hasilnya itu ya Tuhan. Jadi kita perlu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, ini bertahan ini tadi sih aku udah sempat bilang ya, berjuang itu juga bertahan sampai akhir. Jadi kita tetap setia. Kayak tadi aku bilang buku yang endingnya gantung. Jadi kan nggak enak ya kalau semisal kita nggak bertahan sampai akhir. Kita di tengah-tengah kayak give up sama masalahnya kita sendiri. Penasaran dong gimana caranya nyelesain masalah itu. Kayak em, kayak ibarat kata nih, aku ngambil dari em, contoh yang simpel nih ya teman-teman. Ibarat, semisal aku mau daftar OSIS nih, terus ternyata aku nggak bisa masuk. Tapi tuh aku penasaran gitu loh teman-teman, masih penasaran gimana ya caranya aku bisa masuk OSIS, gimana ya caranya aku em, bisa keterima OSIS, terus penasaran gitu loh teman-teman, teman-teman. Jadi kayak punya ambisi yang baik, jadi punya rasa keingintahuan yang tinggi untuk bertahan sampai akhir. Yang ketiga ini, hal yang paling kita tunggu-tunggu biasanya, menang. Menang ini maksudnya tuh em, menang dari setiap permasalahan yang ada. Mungkin menang karena berhasil menyelesaikan tantangan atau apa. Itu em, itu tuh hal yang paling kita tunggu-tunggu nggak sih teman-teman? Kayak, duh kapan ya? Ini aku menang nggak ya? Aku, misal kita ikut lomba, duh ini aku menang nggak ya? Aku bisa dapat juara satu nggak ya? Kita kan pasti menunggu-nunggu kemenangan ini ya teman-teman. Jadi kalau semisal kita belum menang, kita pun pasti akan terus mencoba. Kalau kita sangat menginginkan itu. Jadi berusahalah untuk menang. Tapi terkadang ada fasenya kita harus gagal. Ada memang fasenya kita harus gagal. Karena kalian pernah dengar gak sih pepatah em, kemenangan itu datangnya dari kegagalan. Jadi em, kalau kita nggak gagal, kita nggak akan tahu di mana sih letak kesalahan kita, di mana sih em, cara-cara yang harus kita perbaikin.
dan kita akan mengevaluasi itu sampai kita menang dari masalah itu. Bener gak sih? Kita juga em, pengen kayak, aku pengen menang gitu loh. Aku gak mau kalah sama masalahku sendiri. Masa em, aku berjuang cuma sampai sini doang, kan rasanya kayak gak ada tantangan gitu loh teman-teman. Hidup kalau nggak ada tantangan itu rasanya kayak gak enak banget gitu. Jadi em, kita harus berjuang di dalam tantangan yang kita miliki. Jangan sampai stuck, jangan sampai berhenti di tengah-tengah. Oke, teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Oh iya, apakah aku menjelaskannya sudah, maksudnya apakah kalian paham dengan penjelasanku tadi? Yang paham Oke, yuk, kasih jempolnya. jempolnya. Oke. Berarti semua udah paham ya. Tadi Kak Reta udah jelasin, udah singkat, sama ada ayatnya. Jadi udah gitu gampang di ingat juga BBM. BBM kayak bensin ya Kak Reta. BBM. Jadi ingat, tapi BBM di Winner ini beda ya. B ya kan? Berjuang dan berdoa. Lalu ada lagi nggak B kedua? Ayo, siapa yang tahu? B kedua apa tadi? Ada yang tahu? Kalau yang tahu boleh, boleh di chat, boleh ngomong. Ayo, Bertahan. bertahan. Bertahan sampai apa? Sampai akhir kesetiaan ya. Oke, thank you. Lalu M, baru loh tadi selesai. M, apa? Ayo, siapa lagi? Apa? Siapa lagi? Ada yang mau? M-nya apa? Ada? Ada yang mau? M-nya gampang banget. Menang. Ya, dihafal ya. BBM. Berjuang, bertahan, dan menang. Ya kan? Untuk melewati fase rasa sakit. Ya, seperti kayak begini contohnya. Misalnya emas. Emas itu kan kalau mau dibentuk, dia tuh emas itu harus dibakar. Lalu dipukul, bung, bung. Coba kita sendiri nih, anggap kita sendiri dibakar aja, kena dikit aja ya kan. Api aja udah sakit, betul? Ya kan, dipukul aja sakit, bener nggak kena pukul deh nggak sengaja sakit kan. Nah itulah seperti di Alkitab juga ada istilah seperti itu. Jadi emas itu kita seperti emas, nanti yang muncul akan jadi pemenang, bener nggak? Jadi rasa sakit itu bukan kita jadi gagal, bukan kita jadi apa ya, jadi orang yang frustasi, stres, tapi Tuhan mau di sini kita dibentuk ya, dibentuk jadi karakter Kristus. Oke? Sekarang saya mau ceritanya tentang hal yang sama nih. Kuat dalam rasa sakit. Tapi mau tanya dulu, siapa yang nggak pernah rasa sakit? Yang nggak pernah dikecewain? Yang nggak pernah dimarahin? Yang nggak pernah apa ya? Pokoknya kayak gitu, siapa yang belum pernah rasa itu? Nggak ada ya? Berarti semua pernah dong? Bener? Kalau semua pernah, aku minta jempolnya. Jadi nanti saya lanjut lagi ceritanya. Oke? Masih mau dengar cerita? Masih mau dengar firman Tuhan? Oke. Kita, kalian tahu nggak Nabi Samuel? Ada yang tahu Nabi Samuel? Nabi Samuel kan nabi yang keren ya, yang apa ya, mengurapi Raja Daud, betul? Betul ya, yang ngurapi Raja Daud, yang kecil-kecil dititip ke bait Allah, istri titip ke gereja. Tidurnya tuh dekat bait Allah. Betul? Keren nggak? Keren ya, kecil-kecil nih,
mungkin umur 7-8 tahun kalau nggak salah ya. Jadi masih SD kelas 1 dia dengar karena dia selalu dekat sama Allah. Ya kan? Tahu nggak kalian? Nabi Samuel itu dilahirkan sebisa sehebat itu dari apa? Dari seorang tua yang kayak gimana? Mau tahu nggak? Mau? Mau ya? Kalau mau jempolnya dulu biar semua semangat. Ayo, siapa yang mau? Dari seorang yang hebat seperti Nabi Samuel itu dilahirkan dari seorang mamah, seorang ibu. Nama ibunya tuh Hana. Hana ini selalu dikecewakan, selalu dihina. Dia punya, jadi papanya si Samuel itu punya istri dua. Mamanya si Samuel namanya Hana, itu dia belum mengandung, tapi istri keduanya sudah mengandung. Boleh nggak kita lihat ke Alkitab? Buka yuk di Samuel, 1 Samuel, 1 Samuel. Udah ketemu 1 Samuel? Kalau sudah ketemu, kasih jempolnya. Di sini nanti teman-teman bisa ingat gimana sih saat saya lagi disakitin. Tadi Kareta udah ngomong sebenarnya. Balik ke Tuhan. Tapi cara balik ke Tuhannya gimana cara doanya? Kita belajar ya dari Alkitab. Nanti kalian bagaimana cara yang betul menghadapi rasa sakit yang kuat seperti Hana. Oke? Yuk, udah ketemu? Sudah ketemu ya, 1 Samuel ya? Ya, oke. 1 Samuel, saya akan bacakan, tapi semua di rumah baca juga ya. Saya akan loncat langsung ke ayat 8. Lalu Elkana itu suaminya Hana, papanya Samuel, ya berkata kepada Hana, mamanya si Samuel. Dia tanya, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Ya, mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Ya, berarti mamanya Samuel ini belum punya anak, Hana ini. Oke, sedih sampai nggak bisa makan. Mungkin kalian belum pernah tuh yang belum sampai nggak bisa makan. Ya, paling kesel, sedih. Ya, mungkin lah makannya cuma habis pulang sekolah nggak mau makan. Kesel tuh gara-gara si itu tuh teman aku jengkelin, misalnya gitu kan. Nah, tapi si Hana ini udah sangat sedih karena selalu dicemooh, dihina, pokoknya gitu. Ada kan yang teman-teman, ada yang mungkin ada teman di sekolah atau teman di mana yang buat kita tuh kecewa atau saudara atau apapun itu. Ya, sampai pedihnya begini. Kita lompat ke ayat 10. Dengan hati yang pedih, dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh, pedih banget hatinya. Ya, lalu di saat itu dia berdoa sama Tuhan. Tuhan semesta alam, ayat 11. Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Ya, jadi dia sungguh-sungguh berdoa. Lalu lihat sampai sedihnya tuh parah, sampai dibilang nanti kalian baca lagi. Ketemu Nabi Elia, Nabi Elia tuh bilang dia sampai sedihnya tuh mungkin karena stres ya. Jadi dibilang, kamu tuh mabok ya katanya. Kamu mabok sampai sedihnya, sampai nggak makan, sampai pokoknya frustasi. Padahal dia lagi berdoa sama Tuhan, mungkin berdoa di gereja. Tapi Nabi Elia datang, mungkin pastor lewat gitu kan. Dia bilang, janganlah, ayat 16, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas, tuh ada rasa takut, cemas, sakit hati, aku berbicara demikian lama. Dia berdoa lama-lama sama Tuhan, dia berbicara sama Tuhan lama-lama. Nah, lalu sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu kuala perempuan itu
ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Amin. Jadi saat kita berjumpa dengan Tuhan, kita ada punya satu kekuatan lagi, ya. Jadi dari yang nggak mau makan, pedih hatinya, setelah berdoa dia punya satu kekuatan sukacita. Benar? Kan ada firmannya. Hai, yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang kepada Yesus. Betul? Aku akan beri, kata Yesus, aku akan memberi kelegaan kepada kamu. Amin. Jadi kalau misalnya kita punya kesedihan, kita dikecewakan, ya kan? Kita punya solusinya. Datang kepada Yesus, kepada Tuhan. Maka saat kita berdoa, Tuhan dengar, Hana dikasih yang namanya anak yang luar biasa. Anak yang takut Tuhan dari kecil sampai dia menjadi nabi yang luar biasa. Amin. Dari apa? Dari seorang ibu yang sakit hati, yang dalam kepahitan, dia tidak menyerah, dia berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Jadi apapun masalah kita, begitu menyakitkan, datang kepada Yesus. Pasti ada jawaban. Dan kita adalah pemenang. Apa? Semuanya ngomong, kita adalah pemenang. Minggu ini, deklarasinya adalah aku adalah pemenang. Reta adalah pemenang. Situasi apapun tidak masalah bagi aku. Ada Yesus bersama aku. Amin. Semua ya ngomong pakai nama masing-masing. Ayah adalah pemenang. Nanti satu minggu pasti ada sesuatu hal. Buat jiwa kalian itu berkobar-kobar, kalian itu pemenang. Ya. Jadi kan doanya seakan-akan kita sudah jadi pemenang. Tapi memang kita ini pemenang. Kalau kita sadarin, kita anak Tuhan Yesus, kita pemenang. Kita nggak perlu cemas kayak orang, dunia nggak mengenal firman. Jadi kalian harus jadi terangnya Tuhan, itu baru mereka akan lihat. Kita akan ngajak mereka. Kasihan loh mereka. Nanti carinya anak itu narkoba, ya kan? Ngerokok. Kasihan kan? Yuk kita jadi terangnya Tuhan, kita jadi pemenang, biar orang lihat datang ke kita. Kita kasih firman, yuk datang doa sama Tuhan Yesus. Ada kekuatan. Itu betul. Yang saya rasakan, saya sendiri rasakan, waktu saya sedih, ada Tuhan Yesus, itu benar-benar kekuatan. Jadi Hana, Hana itu bisa saya rasakan. Karena betul saat datang ke Tuhan Yesus, tiba-tiba saya suka cita lagi. Kalau kalian sungguh-sungguh. Amin. Mungkin itu tambahan dari saya, Kak Reta. Mungkin yang lain mau tambahin? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tante Suci. Yang lain apakah ada yang mau sharing mungkin? Oke, mungkin aku mau sharing sedikit ya teman-teman. Hari ini itu sebenarnya aku diingetin dengan berbagai hal yang aku sampaikan sebelumnya di KKS Winner. Em, Tuhan itu benar-benar baik sama aku karena em, hari ini itu kan aku ada project. Jadi sekolahku tuh minggu ini itu ada project dalam 3 hari. Jadi proyekku itu harus diselesaikan dalam 3 hari. Menurut aku itu adalah project tersingkat dan apa ya penuh dengan kebingungan gitu loh teman-teman. Karena ada beberapa guru yang memang nggak masuk kelasku dan akhirnya kelasku ini nggak bisa presentasi. Nah, karena nggak bisa presentasi ini, otomatis kelasku nggak dapat nilai dong. Nah, waktu itu tuh teman-temanku tuh pada panik kan. Kayak, ini kenapa gurunya nggak datang-datang? Sampai ada yang em, sampai ada yang ke ruang guru buat nyari guru pengganti kan untuk presentasi supaya kelas kita tuh at least dapat nilai lah untuk presentasi. Nah, ternyata memang nggak ada gurunya. Tapi em, waktu itu tuh aku udah kayak lebih ke
apa ya, lebih ke percaya aja gitu loh, kayak udahlah nanti pasti ada sesuatu kok buat pengganti nilainya gitu. Nah, ternyata bener aja teman-teman. Kita tuh em, nggak perlu presentasi, tapi kita cuman perlu membuat semacam mind mapping untuk dikirimkan ke gurunya, karena ternyata gurunya itu tiba-tiba tuh sakit mendadak, jadi harus pulang dulu. Nah, aku aku pribadi itu kan kayak sebelumnya udah sempat kayak apa ya, ya capek aja gitu loh teman-teman, karena dari kemarin itu em, waktu buat istirahat tuh kayak minim gitu loh karena ada project ini. Jadi lebih ke ya udahlah, pokoknya yang penting hatiku tuh tetap dijaga tuh aman gitu loh. Walaupun kayak em, mungkin teman-temanku pada panik atau kayak dunia lagi nggak baik-baik aja, sekolah juga lagi padat-padatnya. Yang penting tuh hati kita tuh bener dulu gitu, semuanya tuh akan di kayak dimudahkan gitu loh teman-teman. Tanpa kita sadar itu nantinya akan baik-baik aja. Walaupun kita kayak udah capek, udah mungkin kayak di titik-titik em, apa ya, titik-titik di detik-detik kalian udah yang pasrah gitu loh teman-teman. Tapi itu tuh benar-benar mengajarkan kita buat sabar. Kita untuk kontrol diri, penguasaan diri. Itu kan ada di buah-buah roh ya teman-teman. Jadi em, akhir-akhir ini tuh aku memang banyak kayak diingatkan gitu sama Tuhan, karena menurut aku sih supaya menguatkan hatiku, dan aku juga yang nggak bisa yang em, ngeluh karena capek atau em, mungkin aku marah-marah karena capek. Tuh aku jadi diingatin sama Tuhan kalau aku nggak boleh ngelakuin itu, karena itu semua tuh nanti juga buat aku juga mungkin di dunia perkuliahan, di dunia pekerjaan nantinya aku bisa belajar dari situ loh teman-teman. Jadi kayak sebelum kita ngejudge apa yang sedang kita alamin, itu kita mikir dulu, eh kira-kira tuh ini nanti bisa berguna nggak ya buat nantinya. Kalau semisal ini bisa berguna, berarti nggak apa-apa dong kalau aku harus menyelesaikan ini mulai dari sekarang, supaya aku bisa belajar, dan nantinya aku nggak kaget, biar nantinya aku bisa adaptasinya lebih cepat. Itu semua tuh buat kebaikan kita gitu loh teman-teman. Jadi itu semua tuh udah dirancang Tuhan sedemikian rupa untuk kita bisa survive dari semua masalah yang kita hadapi. Dan Tuhan itu kalaupun memberikan kita tantangan itu pasti sesuai kok sama kapasitasnya kita masing-masing. Jadi nggak perlu takut dengan apa yang kamu miliki sekarang. Tuh, teman-teman ada nggak yang maksudnya kayak ada yang mau nambahin sharing mungkin gimana sekolahnya hari ini, atau mungkin duh kak aku tuh di sekolah em, capek tahu temenku ngeselin, terus aku em, udah ngerjain loh yang kemarin, ternyata tuh firmannya Kak Oki tuh bisa dipakai loh waktu temanku ini lagi ngeselin. Ada nggak teman-teman? Atau sebatas kayak cerita aja gitu loh. Yuk, Kak Reta, itu habis curhat. Jadi siapa yang mau curhat? Kata lagi mencurhat. Ayo, siapa yang mau curhat lagi? Biar saling menguatkan. Kan curahan hati. Curahan hati Kak Reta itu sebagai contoh untuk menguatkan. Yuk, ada yang ngalamin? Kimberly, Kimberly mau sharing nggak? Oh, enggak sih. Belum ada ya? Oke.
Ayah, ayah mau bercerita apa yang ayah alami? Ya, Nggak ada sih. nggak ada. Ada yang pernah dikecewakan nggak ya? Ada nggak pernah ayah rasa kecewa? Lalu ayah gimana ngadepin rasa kecewanya? Nggak pernah kecewa sih. Ih, buah rohnya udah ada. Aduh, keren. Sip. Kalau marah, Kalau marah, ya kalau misalnya aku marah sih aku langsung gampang sadar gitu. Jadi oh, kalau misalnya aku marah sama mama gitu, aku biasanya langsung minta maaf gitu. oh, good, good. Tapi sadarin dulu ya, itu marah, udah gitu langsung ngampunin ya ayah ya. Ya, Keren. Betul sekali. Berarti ayah melakukan firman Tuhan. Good, ayah. Terus ya kayak gitu. Thank you, ayah. Mika. gitu. Iya. Mika. Mika masih di luar apa udah bisa ngomong? Maaf. Udah sampai. Oke, Mika, ada yang mau disampaikan? Kira-kira kalau Mika gimana kalau ngadepin kecewa sama marah? Atau lagi sakit hati? Aku doa sih Kak biar cepat sadar. Oke, jadi kamu langsung ngadepin itu, kamu langsung berdoa ya, biar kamu tahu ini marah ya, gitu. Bener nggak? Heeh. Lalu kamu dapetnya apa, Mik? Setelah kamu berdoa, kamu ketemu Tuhan, apa yang kamu rasa? Rasa kayak sukacita gitu jadinya maafin. Berarti betul ya Mika ya, di firman Tuhan itu kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, dia kasih kita sukacita. Bener nggak sih, Mik? Kalau yang Iya. lain juga oke nggak? Yes. Firman Tuhan tuh hidup. Jadi kita selalu harus kembali ke Bible. Oke? Nah, ada Terence sudah gabung. Hai Terence, apa kabarnya? Baik, Good. Udah sehat Terence? Sehat? udah kok. Haleluya. Terence, Terence pernah kecewa, pernah marah. Apa yang Terence lakukan? Eh, Bentar aku mikir dulu. Oke, boleh. Terence kayaknya sampai mikir tuh gak pernah rasa marah ya sama kecewa. Keren banget deh. Aku juga mau kayak gitu. Keren Eh, ya Terence ya. Oh, gimana, pernah gimana? pernah rasa kecewa, biasanya Oke. tuh Mm-mm. aku kayak doa, kalau enggak aku nonton YouTube biar rasa seneng gitu. Oke. Jadi aku mau nanya, pas habis kamu doa tuh, kamu gimana rasanya? Jadi rasanya kayak lebih tenang aja sih. Jadi kayak Lebih kagak. tenang. Jadi Jadi nggak misalnya terlalu kayak marah. iya, Mm. Ah, aku tanya nih, tadi kan kamu bilang ada satu kali lagi kamu nonton. Lebih iya. enak bawa nonton ke YouTube atau lebih sebenarnya enak bawa ke doa, Terence? Kadang doa, kadang YouTube sih. Aku juga gak Ah, tahu. tapi kamu lebih rasa lebih tenang saat selesainya nih, kamu lebih tenangnya saat selesai doa atau nonton YouTube? Lebih tenangnya. Kalau buat tenang tuh doa, tapi kalau buat senang tuh YouTube. Oke, sip. Itulah ya. Oke, thank you ya, Teren ya. Benar. Berarti kan sebenarnya butuh ketenangan ya. Lalu habis tenang baru nonton YouTube sebenarnya. Jadi tambah gembira, lengkap deh. Berarti benar sudah ada teman kita, teman-teman tuh benar-benar rasakan setelah doa tuh tenang, ya. Setuju ya semuanya ya. Kasih jempolnya dong kalau setuju. Kalau doa itu ketemu Tuhan Yesus kita mendapat ketenangan di jiwa. Amin. Oke, Tori. Tori, masih di luar ya, Tori. Iya, masih di luar. Oke, minggu depan ya aku ganggu. Aku tanya. Oke, kira-kira ada yang mau didoain? Karena kita sudah mau selesai.
Ada yang mau didoain? Kak, saya ada ujian sains. Science. Oke, Kimberly. Kareta dicatat ya, tolong. Ada lagi? Kakak aku, Yes. Oh iya, kakak sepupu kamu lagi ulang tahun, namanya siapa, Tori? Kita doain bareng-bareng ya. Namanya, Tor. namanya Kamala. Kamala, Kamala. Ulang tahun. Keberapa, Tori? Usianya udah berapa? Tori? Usianya berapa, Tor, kalau boleh tahu? Kenapa? Usianya. Usianya Kamala, Kamala. Usia Ya, 23. oke. Gak apa-apa, kita doain. Kita kan keluarga semuanya. Oke, Tori, thank you. Tori udah percaya banget sama kita. Saat kita doain, pasti ya terkabul. Amin. Ada lagi? Apa sudah cukup? Oke. Eh ingat ya, ingat ya nanti ya, minggu ini deklarasinya kalian coba rasain deh. Mau ya kita sama-sama rasain ya. Bangun pagi gini, aku adalah pemenang. Aku lebih dari pemenang. Nanti siang, nanti malam, atau sore ada waktu. Boleh ya, itu namanya deklarasi firman. Biar jiwa kita, iman kita timbul. Mau ya, sepakat ya? Kita coba ya, kita mau untuk lebih jadi pelaku firman. Yang setuju jempolnya dulu. Thank you semuanya. Oke, Kak Reta, udah waktunya kita off. Jadi kita doa yuk sama-sama. Oke, teman-teman. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kami dapat mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau masukkan firman itu ke dalam hati kami dan kami dapat mengerjakan setiap firman-Mu ya Tuhan, setiap pesan-pesan yang Kau sampaikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau berterima kasih ya Tuhan, kami dapat hadir di Zoom KKS Winner pada malam hari ini. Dan kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir di malam hari ini ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka alami, apapun yang mereka kerjakan, sama seperti yang kami kerjakan di sini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berikan berkat untuk kami semua ya Tuhan, sama halnya dengan teman-teman kami yang belum bisa hadir pada hari ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk terkhusus untuk Kimberly yang akan mengikuti ujian sains ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat, berikan kecerdasan, kepandaian, kerajinan ya Tuhan, agar Kimberly bisa menyelesaikan ujian sainsnya dengan baik, dan itu semua karena hikmat yang daripadamu ya Bapa, dan kerja keras Kimberly. Dan kami juga mau berdoa untuk kakak sepupu Tori yang berulang tahun ke-23 yang bernama Kak Mala. Kiranya kau berikan umur yang panjang, berikan em, kedewasaan ya Tuhan, dan kiranya engkau juga terus tambah-tambahkan berkat, tambah-tambahkan sifat-sifat yang baik ya Tuhan di dalam dirinya, dan biar kemuliaan-Mu terus ada di dalamnya ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kesehatan kami semua ya Tuhan. Karena cuaca hari-hari ini sedang tidak baik-baik saja, kiranya Engkau berikan perlindungan ya Tuhan, tutup bungkus tubuh kami dengan darah-Mu yang kudus ya Bapa. Dan biar kami terus dipenuhi dengan imun yang daripadamu ya Tuhan, imunitas yang dari surgawi, dan
kami bisa terus mengerjakan aktivitas kami dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, dan kami dapat bersuka cita dalam mengerjakan segala sesuatu yang kami kerjakan ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga kami ya Tuhan, dimanapun keluarga kami berada, sedang apapun ya Tuhan, kiranya Engkau berikan em, berkat seperti kami di sini ya Tuhan. Berikan shalom, biar damai sejahtera terus mengikuti kami semua dan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua doa dan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kareta. Thank you Ayah. Twin. Thank you semuanya. Terima kasih. Mika. Terima Tori. kasih. Terus. Dadah. Dadah. See you ya minggu depan ya. See you semua. Bye. Bye. Oh, Dadah. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa.
rasa apa